Musim Moto3 2026 datang dengan wajah baru yang langsung menyita perhatian. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Indonesia yang baru naik dari Red Bull Rookies Cup. Publik menganggap kehadirannya hanya sebagai pendatang baru penuh semangat, namun kenyataannya jauh lebih rumit. Di balik senyum tenangnya, ada bisikan-bisikan tentang tim barunya yang disebut-sebut memiliki teknologi rahasia. Sebuah tim misterius dengan markas kecil di Italia Utara, muncul entah dari mana dan langsung mengontrak Veda. Dari awal, semua terasa janggal. Livery motor mereka dirahasiakan, bahkan tes pramusim di Sepang hanya dilakukan dengan warna hitam polos tanpa sponsor. Tidak ada data yang bocor ke publik, tidak ada foto resmi, hanya kabar samar-samar dari mereka yang beruntung menyaksikan Veda melesat di lintasan uji coba. Motornya terlalu cepat untuk ukuran debutan, kata seorang teknisi tim rival dengan wajah pucat, seolah baru melihat sesuatu yang tak masuk akal. Veda sendiri memilih bungkam. Setiap kali media bertanya tentang mesin, setup, atau asal-usul timnya, ia hanya tersenyum tipis. Semua akan terjawab di lintasan, jawabnya singkat. Sikap misterius itu justru semakin menyalakan api spekulasi. Ada yang menuduh timnya mendapat dukungan rahasia dari pabrikan besar, ada pula yang mengatakan mereka menyelundupkan teknologi oto-oto ke kelas Moto3. Ketika tes resmi di Jerez diumumkan, seluruh padok gemetar menanti. Malam sebelum sesi dimulai, bayangan siluet motor Veda yang terparkir di dalam garasi tersebar lewat kamera amatir seorang penggemar. Bentuk fairingnya berbeda, lebih ramping, lebih agresif, dan anehnya terdengar seperti mengeluarkan suara mesin yang lebih dalam dari biasanya. Dunia balap pun menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Hari itu, Veda keluar dari pit lane untuk pertama kalinya dengan motor misteriusnya. Dalam 3 lap pembuka, ia langsung memecahkan catatan waktu tercepat hari pertama. Para rival terdiam, sementara manajer tim lain mulai berbisik-bisik. Tidak ada yang percaya seorang rookie bisa sedemikian cepat tanpa sesuatu yang tersembunyi di balik mesinnya. Garasi Veda pun dijaga ketat, para mekanik bekerja dengan wajah tertutup masker, seolah menyembunyikan rahasia negara. Media internasional mulai melabelinya sebagai proyek bayangan Moto3. Wartawan dari berbagai negara mencoba mencari celah, tapi selalu terbentur pintu tertutup dan jawaban diplomatis. Dari balik pagar padok, hanya satu nama yang terlihat sangat tertarik, Marco Bellucci, jurnalis Italia kontroversial yang terkenal haus sensasi. Tatapannya yang tajam menyorot ke arah garasi Veda, seperti elang yang baru saja menemukan mangsa. Bagi dunia luar, Veda adalah harapan baru Asia di dunia balap. Tapi bagi sebagian orang di padok, ia hanyalah pion dalam permainan besar yang penuh rahasia. Mereka belum tahu, kehadiran bocah asal Gunung Kidul itu akan membuka salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Moto3. Dan bab pertama dari drama panjang itu baru saja dimulai. Di tengah hiruk-pikuk padok yang penuh bisik-bisik, sosok Marco Bellucci berjalan tenang dengan setelan jas abu-abu lusuh yang menjadi ciri khasnya. Ia bukan wartawan sembarangan. Di Italia, namanya identik dengan skandal dan kontroversi. Tulisan-tulisannya pernah membuat tim besar kehilangan sponsor, dan tidak jarang pembalap top geram melihat wajahnya muncul di konferensi pers. Marco menulis bukan untuk kebenaran, tapi untuk menggebrak dunia, begitu kata seorang manajer tim yang pernah jadi korbannya. Ketika rumor motor Veda mencuat, Marco seperti menemukan tambang emas. Ia yakin ada rahasia besar yang disembunyikan tim misterius itu. Matanya berbinar setiap kali mendengar desas-desus tentang suara mesin yang aneh atau catatan waktu tak masuk akal. Ini bukan sekadar rookie cepat, ada cerita besar di sini. Cerita yang bisa mengguncang MotoGP, gumamnya pada seorang fotografer sambil menyulut rokok di sudut padok Jerez. Marco mulai bergerak, ia tidak puas hanya menulis rumor, ia ingin bukti. Dengan modal jaringan luasnya, ia membayar seorang teknisi magang untuk menyelinap ke dekat garasi Veda. Setiap catatan, setiap percikan percakapan antara mekanik,
bahkan kode rahasia yang terpampang di laptop, ia kumpulkan. Lalu ia potret, ia analisis, ia susun menjadi potongan puzzle. Semakin banyak data yang ia dapat, semakin yakin ia bahwa motor itu bukan motor biasa. Namun, ada sisi lain dari Marco yang membuatnya ditakuti, caranya memelintir fakta. Ia pandai menjahit satu kabar kecil menjadi artikel sensasional. Ia pernah menulis tentang bahan bakar ilegal di oto-oto, padahal faktanya hanya eksperimen oli baru. Tapi karena artikelnya viral, reputasi tim yang diserang hancur. Kini, dengan Veda sebagai target barunya, Marco siap mengulang sejarah. Veda sendiri sempat melihat sekilas wajah Marco di depan garasi. Ia tidak mengenalnya secara langsung, tapi aura tatapan pria itu terasa mengganggu. Dia melihatku seolah aku pelaku kejahatan, batin Veda. Ia merasakan firasat buruk, tapi memilih menepisnya dan fokus pada tes berikutnya. Baginya, lawan sesungguhnya ada di lintasan, bukan di balik kamera. Di saat yang sama, beberapa rival Veda justru menyambut kedatangan Marco dengan senyum sinis. Bagi mereka, jurnalis Italia itu adalah senjata tak resmi. Biarkan dia yang membongkar mereka. Kita tinggal menunggu, kata seorang bos tim sambil menepuk pundak Marco. Dan Marco, ia menikmati semua perhatian itu, seperti aktor utama di panggung drama. Sementara dunia masih terpukau dengan kecepatan misterius Veda, Marco sudah menyiapkan langkah berikutnya. Ia tahu kapan harus menunggu, kapan harus menyerang. Baginya, kebenaran hanyalah alat, sedangkan skandal adalah tujuan. Dan di musim 2026 ini, ia merasa telah menemukan cerita terbesarnya, membongkar rahasia motor Veda Ega Pratama. Sinar matahari Andalusia menyinari aspal Jerez ketika tes privat dimulai. Hanya sedikit tim yang diundang, dan suasana paddock jauh lebih hening dibandingkan tes resmi. Di salah satu garasi yang tertutup rapat, Veda bersiap mengenakan helm hitam polosnya. Para mekanik bekerja cepat, penuh kerahasiaan, seakan setiap baut yang diputar adalah bagian dari rencana besar. Mereka bahkan menutup sebagian area pit dengan tirai hitam agar tak ada kamera mengintip. Ketika Veda keluar ke trek, raungan motornya langsung berbeda dari yang lain. Nada mesin terdengar lebih dalam, lebih stabil, seakan melodi yang belum pernah didengar di kelas Moto3. Dalam beberapa lap, catatan waktunya langsung mengguncang, 3 detik lebih cepat dari pembalap lain yang hadir. Para rival menatap layar timing dengan ekspresi tak percaya, sementara kepala tim mulai saling bertukar pandang dengan wajah serius. Di sudut tribun, Marco Bellucci mengamati dengan penuh gairah. Ia sudah menyuap seorang marshal lokal untuk memberinya akses khusus ke area terlarang. Dengan kamera kecil tersembunyi di dalam tas, Marco merekam setiap momen, bahkan zoom pada detail motor Veda ketika melintas pit straight. Bingo, gumamnya, ketika mendapati bentuk suspensi depan yang berbeda dari biasanya. Baginya, ini adalah bahan bakar utama untuk artikel sensasional. Namun, bukan hanya suspensi yang membuat orang tercengang. Kecepatan puncak Veda di straight melampaui semua motor lain hingga 12 km per jam. Itu angka gila di kelas Moto3. Tidak mungkin hanya karena skill reader, bisik seorang teknisi Honda yang ikut menyaksikan. Rumor mulai beredar cepat, meski tes ini seharusnya tertutup. Kabar burung menyebar ke media sosial, memperkeruh suasana sebelum musim resmi dimulai. Veda, di sisi lain, tidak peduli pada kegaduhan itu. Di dalam helm, ia hanya fokus pada racing line, pada bagaimana ban depannya menggigit tikungan cepat Jerez, dan bagaimana mesin misterius itu seolah menyatu dengan tubuhnya. Motor ini seperti roh yang hidup, batinnya. Ia merasakan ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bisa membawanya ke level yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tetapi, semakin cepat ia melaju, semakin besar pula kecurigaan yang menumpuk di luar garasi. Marco tersenyum puas saat menyimpan catatan waktunya ke dalam buku lusuh yang selalu ia bawa. Baginya, angka-angka itu bukan sekadar data, itu adalah bahan peledak.
Tinggal menunggu waktu kapan ia akan menyalakan sumbu dan membuat paddock meledak dalam kontroversi. Di akhir sesi, ketika Veda kembali ke garasi dengan wajah puas, kamera tersembunyi Marco menangkap sesuatu yang lebih berharga. Mekanik tim membuka sebagian fairing motor. Sekilas, terlihat perangkat kecil bersinar logam yang belum pernah terlihat di Moto3. Marco menahan napas, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, apapun benda itu, akan menjadi judul utama di seluruh media Italia dalam hitungan hari. 2 hari setelah tes rahasia di Jerez, dunia Moto3 mendadak geger. Sebuah artikel panjang terpampang di halaman depan salah satu media ternama Italia. Judulnya menohok, "Rahasia Gelap Motor Rookie Indonesia, Apakah Legal?" Tulisan itu ditandatangani oleh Marco Bellucci, lengkap dengan foto-foto buram yang seolah memperlihatkan detail mencurigakan pada motor Veda. Artikel itu menyebutkan adanya komponen misterius di balik fairing motor Veda, yang diklaim sebagai sistem hibrid tersembunyi untuk menambah tenaga. Marco menulis dengan gaya khasnya, penuh dramatisasi, penuh insinuasi, membuat pembaca yakin bahwa ada kecurangan besar sedang terjadi. Kata-katanya seolah mengadili, padahal faktanya belum ada investigasi resmi. Namun di dunia balap, opini publik seringkali lebih tajam daripada fakta. Paddock pun terbakar. Grup WhatsApp para manajer tim rival meledak dengan screenshot artikel itu. "Kita harus desak Dorna segera periksa," tulis seorang bos tim dengan penuh emosi. Sponsor pun mulai resah, beberapa bahkan menanyakan ke pihak tim Veda tentang kebenaran berita tersebut. Untuk seorang rookie yang baru saja naik kelas, badai yang datang terasa terlalu cepat, terlalu besar. Veda sendiri baru mengetahui artikel itu saat bangun pagi di hotel. Ponselnya penuh notifikasi, dari pesan teman lama di Indonesia hingga wartawan asing yang meminta komentar. Ia membaca artikel itu sekali, lalu menghela napas panjang. "Hibrid, konyol," gumamnya. Tapi di balik ketenangannya, ada kegelisahan. Ia sadar, opini publik bisa menggerus mental sebelum ia sempat membuktikan diri di lintasan. Di garasi, para mekanik panik. Kepala teknisi mereka memukul meja dengan marah. "Ini fitnah murahan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang sistem kita." Namun, wajahnya tetap pucat, seolah takut ada rahasia kecil yang benar-benar bisa disalahartikan. Sementara itu, manajer tim berusaha menenangkan semua orang, tapi suaranya bergetar. Ia tahu, Marco bukan jurnalis sembarangan, ia punya cara membuat kebohongan terasa seperti kebenaran. Di Italia, artikel itu langsung trending. Talk show olahraga membahasnya berhari-hari, dengan analis dan mantan pembalap berspekulasi. Ada yang membela, ada yang menuduh. Nama Veda kini mendunia, tapi bukan karena prestasi, melainkan karena kontroversi. Kamera media mulai mengejarnya kemana-mana, bukan untuk bertanya soal strategi balap, tapi soal dugaan motor ilegal. Dan di balik semua kekacauan itu, Marco duduk santai di kafe kecil di Bologna, menatap layar laptopnya sambil tersenyum puas. Ia tahu, ia baru saja menyalakan api pertama. Api yang akan membesar, melahap reputasi Veda, dan mungkin mengguncang Moto3 hingga ke akar. Bagi Marco, ini baru permulaan, sebuah drama besar yang akan ia mainkan dengan penuh kendali. Sejak artikel Marco Bellucci mengguncang dunia Moto3, kehidupan Veda berubah drastis. Setiap langkahnya di paddock kini diikuti puluhan kamera. Wartawan berteriak menanyakan hal yang sama, apakah benar motor Anda ilegal? Apakah Anda memakai teknologi hibrid tersembunyi? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk, bukan karena kebenarannya, tetapi karena cara mereka melemparkannya seolah Veda sudah bersalah. Di media sosial, badai komentar meledak. Ada yang mendukung Veda, menyebutnya korban fitnah, tapi lebih banyak yang mencibir. Cuma bisa kencang karena curang. Motor ilegal bikin malu Moto3. Bahkan, sebagian penggemar dari tim rival membuat meme yang mengejeknya. Bagi Veda, yang baru berusia belasan tahun, tekanan itu terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya setiap hari.
Tim rival mulai memanfaatkan situasi. KTM dan Honda diam-diam mendorong FIM untuk melakukan investigasi resmi. Seorang bos tim bahkan secara terbuka berkata di konferensi pers, jika bocoran itu benar, ini adalah penghinaan bagi olahraga. Kami menuntut kejelasan sebelum musim dimulai. Kalimat itu menyulut api, membuat media semakin ganas memburu tim Veda. Di balik garasi, suasana tidak kalah tegang. Beberapa sponsor utama mulai menghubungi manajer tim, menanyakan apakah kontrak bisa dibatalkan jika isu terbukti benar. Para mekanik bekerja dengan kepala tertunduk, takut disorot kamera. Setiap kali mereka mengganti komponen, orang-orang curiga. Setiap baut yang dikencangkan seakan jadi bukti tambahan bagi teori konspirasi yang ditiupkan Marco. Veda mencoba tetap fokus, tapi malam-malamnya menjadi berat. Ia terbangun dengan keringat dingin, membayangkan tribun mencemoohnya sebelum balapan dimulai. Namun di lubuk hatinya, ada api kecil yang menolak padam. Kalau mereka bilang aku cuma menang karena motor, aku akan buktikan sebaliknya. Aku akan kalahkan mereka dengan cara apapun, bisiknya pada diri sendiri di depan kaca kamar hotel. Namun, lawan tidak hanya datang dari luar. Beberapa kru muda di tim sendiri mulai goyah. Bagaimana kalau benar motor ini melanggar aturan? Bisik salah seorang teknisi kepada rekannya. Keraguan itu merambat seperti penyakit, menggerogoti kepercayaan internal. Sang manajer tim harus berulang kali menenangkan mereka, percayalah, kita tidak melanggar aturan. Jangan biarkan gosip menghancurkan kita sebelum musim dimulai. Dan di balik semua gejolak itu, Marco tersenyum semakin lebar. Ia tahu betul bagaimana opini publik bekerja, semakin keras tekanan, semakin sulit bagi korban untuk membela diri. Veda dan timnya kini bukan lagi sekadar peserta baru Moto3, mereka adalah pusat kontroversi dunia. Dan bagi Marco, ini adalah panggung sempurna untuk memanaskan drama yang baru setengah jalan. Hari itu suasana padok berubah drastis. Bukan deru mesin yang mendominasi, melainkan langkah tegas para pejabat FIM dan Dorna yang memasuki garasi Veda. Mereka datang dengan rompi resmi, membawa map tebal berisi regulasi dan daftar inspeksi. Di belakang mereka, kamera televisi dan wartawan berdesakan, seolah mencium bau darah. Investigasi yang selama ini dituntut akhirnya dimulai. Garasi Veda yang biasanya penuh suara tawa mekanik kini sunyi mencekam. Para kru berhenti bekerja, hanya bisa menatap dengan wajah pucat saat motor Veda ditarik ke tengah untuk diperiksa. Baut demi baut dilepas di depan mata semua orang. Fairing yang biasanya tertutup rapat kini terbuka, memperlihatkan isi mesin kepada dunia. Veda berdiri di sudut, tangan mengepal, menahan rasa marah bercampur takut. Jika benar ada sistem hibrid, kita akan menemukannya, ucap salah satu inspektur dingin, suaranya terdengar seperti palu hakim. Kamera langsung menyorot motor itu dari berbagai sudut, membuat Veda merasa seolah ia bukan pembalap, melainkan terdakwa dalam ruang sidang terbuka. Setiap detik terasa lambat, setiap klik baut terdengar seperti dentuman di kepalanya. Marco Bellucci tentu tidak melewatkan momen ini. Dari balik pagar pembatas, ia tersenyum puas sambil menyalakan rekamannya. Lihatlah, ini akan jadi halaman depan lagi, bisiknya. Baginya, bukan penting apakah motor itu legal atau tidak. Yang penting adalah gambaran seorang rookie muda dari Indonesia sedang diperiksa seakan-akan kriminal. Itulah gambar yang ia butuhkan untuk menjual cerita. Veda mencoba mendekat, ingin melihat sendiri apa yang dilakukan para inspektur. Namun manajer tim menahannya. Tetap tenang, jangan terlihat panik. Sekarang bukan waktunya. Veda mengangguk, meski di dalam dadanya ada badai yang sulit dikendalikan. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, bahkan sebelum sempat menunjukkan siapa dirinya di lintasan. Setelah berjam-jam pemeriksaan, para inspektur saling berbisik. Mereka tidak menemukan bukti sistem hibrid, tidak ada komponen ilegal, hanya beberapa desain baru yang memang tidak umum. Namun, karena tekanan dari publik dan media, mereka tidak langsung memberi pernyataan.
Mereka menutup map, lalu berkata singkat, investigasi masih berlanjut. Kalimat itu justru memperpanjang spekulasi, meninggalkan tim Veda dalam ketidakpastian. Malam itu, berita tersebar, motor Veda masih diselidiki. Publik membaca judul tanpa tahu detailnya, dan asumsi pun makin liar. Veda kembali ke hotel dengan wajah muram, menatap keluar jendela kota Jerez yang berkilau. Ia tahu satu hal pasti, tidak peduli apapun hasil investigasi, keraguan publik sudah terlanjur menempel pada namanya. Dan itu hanya bisa ia hancurkan dengan satu cara, menang di lintasan. Sirkuit Losail, Qatar, diselimuti cahaya lampu buatan saat Moto3 2026 resmi membuka musim. Udara padang pasir membawa aroma ketegangan yang lebih kental dari biasanya. Semua mata tertuju pada satu sosok, Veda Ega Pratama, si rookie yang namanya lebih sering disebut dalam skandal ketimbang prestasi. Kamera menyorotnya saat berjalan ke grid, wajahnya datar, tapi sorot matanya menyimpan bara api. Di starting grid, Veda berdiri di posisi ketiga setelah kualifikasi brilian yang sempat membuat rivalnya tercengang. Namun, alih-alih kagum, banyak yang mencibir. Seorang pembalap senior mendekat sambil berbisik sinis, nikmatilah podiummu selagi bisa, sebelum motor itu disita. Kata-kata itu menusuk, tapi Veda hanya membalas dengan senyum tipis. Ia tahu, jawabannya ada di gas dan rem, bukan mulut. Lampu merah menyala, detik demi detik terasa seperti beban di pundaknya. Saat lampu padam, Veda langsung melesat. Startnya sempurna, ia menyalip ke posisi kedua di tikungan pertama. Penonton berteriak, sebagian bersorak, sebagian lagi mencemooh. Dari tribun, terdengar sorakan bercampur teriakan, ilegal, tapi di lintasan, hanya kecepatan yang berbicara. Lap demi lap, balapan berubah jadi perang. Rival-rivalnya agresif, sengaja mengerem lebih lambat, menutup racing line, bahkan beberapa kali hampir menyenggolnya. Mereka ingin membuktikan bahwa Veda hanyalah produk mesin curang. Tapi Veda tak gentar. Ia membalas dengan overtake bersih di tikungan cepat, menunjukkan teknik yang lahir dari latihan panjang, bukan dari rahasia mekanik. Di 3 lap terakhir, Veda berada di posisi kedua, menempel ketat pimpinan balapan. Semua orang menahan napas, menunggu apakah rookie itu bisa melawan. Di tikungan terakhir menjelang garis finish, ia mengerem di titik mustahil, menyalip dengan manuver brilian. Motor sedikit bergoyang, penonton menjerit, dan ketika melewati garis, Veda finish kedua, hanya kalah 0,1 detik. Bagi sebagian pembalap, podium kedua adalah kebanggaan. Tapi bagi Veda, itu adalah pernyataan keras. Dengan segala tekanan, cemoohan, dan tuduhan, ia tetap berdiri di podium dengan kepala tegak. Saat bendera Indonesia berkibar, sorakan bercampur ejekan dari tribun terdengar seperti simfoni yang aneh, tapi Veda mengangkat trofi dengan senyum penuh perlawanan. Marco Bellucci, yang menonton dari tribun media, menatap tajam. Ia tahu, balapan ini bukan akhir, melainkan awal pertempuran yang lebih besar. Artikel-artikel barunya sudah ia siapkan, tetapi dalam hatinya, ia harus mengakui satu hal, bocah Indonesia itu bukan sekadar rumor. Ia adalah ancaman nyata, bukan hanya bagi rival di lintasan, tapi juga bagi narasi yang coba ia bangun. Seminggu setelah podium gemilang di Qatar, dunia Moto3 masih terbelah. Ada yang memuji keberanian Veda, tapi lebih banyak yang masih meragukannya. Media tak berhenti menekan, sponsor menunggu jawaban, dan tim rival mendesak investigasi lanjutan. Namun, perlahan, sebuah kenyataan mulai terkuak, bocoran Marco Bellucci tidak sepenuhnya benar. Hasil investigasi teknis FIM akhirnya diumumkan dalam konferensi pers yang ditunggu-tunggu. Dengan nada tegas, juru bicara menyatakan, motor tim Veda Ega Pratama memenuhi seluruh regulasi Moto3. Tidak ada bukti sistem hibrid atau teknologi ilegal seperti yang diberitakan. Kalimat itu seharusnya menghapus keraguan, tapi publik yang sudah termakan isu terlanjur sulit percaya sepenuhnya. Di ruang konferensi itu,
Marco duduk dengan wajah datar, meski di dadanya ada gejolak. Ia tidak salah total, tapi juga tidak benar. Tulisannya memang berlebihan, dramatis, bahkan menyesatkan. Fakta teknis yang ia dapat memang ada, desain suspensi unik, material fairing eksperimental, tapi semuanya ternyata masih dalam batas regulasi. Ia berhasil menciptakan badai opini, namun kebenaran mulai menikam baliknya. Veda menyaksikan konferensi itu dari padok bersama timnya. Untuk pertama kalinya sejak skandal ini dimulai, ia tersenyum lega. Jadi selama ini kita bersih, katanya lirih, seolah meneguhkan keyakinan yang sempat goyah. Para mekanik menepuk bahunya, beberapa di antara mereka bahkan meneteskan air mata lega. Di balik segala kerahasiaan, mereka hanyalah pekerja keras yang ingin membuktikan inovasi mereka sah dan pantas. Meski begitu, luka sudah terlanjur tercipta. Media sosial tetap ramai dengan komentar sinis, FIM pasti dibayar. Investigasi itu hanya formalitas. Veda tahu, membersihkan nama baiknya tidak cukup dengan pengumuman. Satu-satunya cara adalah membungkam semua mulut dengan performa konsisten di lintasan. Jika mereka butuh bukti, aku akan beri mereka bukti setiap pekan, tekadnya. Marco sendiri mulai mendapat tekanan balik. Beberapa koleganya sesama jurnalis mengkritik tulisannya terlalu melebih-lebihkan. Beberapa sponsor besar yang dulu senang diwawancarai olehnya kini enggan menerima teleponnya. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Marco merasa reputasinya sendiri terancam. Tapi bukannya mundur, ia justru semakin terobsesi. Jika artikel pertama belum cukup, ia harus mencari bahan yang lebih besar untuk menjatuhkan Veda. Drama pun bergeser. Dari pertarungan opini di media, kini semua mata kembali ke lintasan. Publik menunggu apakah Veda hanya sekali bersinar di Qatar, atau benar-benar bisa menjadi fenomena baru Moto3. Dan di balik semua itu, satu hal jelas, kebenaran telah mengikis sebagian gosip, tapi api kontroversi belum padam. Justru, bara itu sedang menunggu bensin baru untuk kembali menyala. Sirkuit Mugello dipenuhi puluhan ribu tifosi Italia yang menunggu pertunjukan besar. Di tribun, bendera merah hijau berkibar, teriakan nama pembalap lokal menggema. Namun, ada satu nama asing yang mendominasi bisikan penonton, Veda Ega Pratama. Bocah dari Yogyakarta yang sempat dicap sebagai produk motor ilegal, kini datang dengan satu tujuan, membungkam semua keraguan. Saat lampu start padam, Veda langsung meledak. Motor nomor 7 itu melesat ke depan dengan agresivitas yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tikungan demi tikungan ia lalui dengan presisi, seolah lintasan Mugello adalah halaman belakang rumahnya. Para komentator kehabisan kata-kata, sementara tifosi hanya bisa menatap terdiam. Bocah Asia Tenggara itu berani menantang para jagoan Italia di kandangnya sendiri. Marco Bellucci menonton langsung dari tribun media. Tangannya gemetar, bukan karena kagum, tapi karena panik. Ia tahu, jika Veda benar-benar menang di tanah kelahirannya, reputasi artikelnya akan terkubur dalam-dalam. Tidak, ini tidak boleh terjadi, gumamnya sambil mencatat setiap detail, berharap menemukan celah untuk dijadikan bahan serangan baru. Balapan memasuki lap-lap akhir. Dua pembalap Italia mencoba mengejar, tapi Veda terlalu cepat. Ia bermain bukan hanya dengan teknik, tapi juga dengan hati yang terbakar oleh rasa sakit dari fitnah. Setiap akselerasi adalah jawaban, setiap pengereman adalah perlawanan, setiap manuver adalah teriakan tanpa suara, "Aku bersih. Aku sah. Aku layak ada di sini." Saat melewati garis finish, Veda mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Suara mesin berhenti, tapi suara ribuan penonton justru pecah. Ada yang bersorak kagum, ada yang terdiam tak percaya, ada pula yang menatap dengan wajah muram. Namun satu hal jelas, Veda baru saja menaklukkan Mugello, kandang musuh, dengan kemenangan mutlak. Di padok, timnya menangis bahagia. Para mekanik berpelukan, manajer tim memukul meja dengan penuh emosional, dan Veda menutup wajahnya dengan helm, menahan air mata. Ia tahu, ini bukan sekadar kemenangan balapan.
Ini adalah jawaban atas semua cemoohan, pengkhianatan, dan fitnah. Sebuah balasan yang tak terbantahkan di lintasan, di depan dunia. Namun, di balik sorak-sorai itu, Marco tak tinggal diam. Dengan tatapan dingin, ia menuliskan satu kalimat di catatannya, "Jika kemenangan tak bisa dihentikan, maka aku akan hancurkan citranya dari luar lintasan." Sebuah isyarat bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu, dan perjalanan Veda belum sepenuhnya aman. Kemenangan Veda di Mugello mengguncang dunia Moto3. Media yang tadinya menuduh kini mulai berbalik arah, menulis judul-judul penuh pujian, "Anak ajaib dari Yogyakarta, badai dari timur menghantam Italia." Namun, di balik euforia itu, Marco Bellucci tidak berhenti. Ia meluncurkan artikel baru, kali ini menyinggung soal latar belakang Veda, menuduh bahwa keberhasilannya hanyalah proyek politik terselubung dari sponsor Asia. Serangan itu jauh lebih pribadi, menusuk harga diri, dan memicu perdebatan yang lebih panas. Federasi pun kembali dipaksa turun tangan, bukan soal motor, tapi soal integritas. Rumor politik, uang, dan konspirasi Asia beredar luas. Veda merasa ini bukan lagi tentang dirinya sebagai pembalap, tapi juga tentang kehormatan bangsanya. "Mereka tak hanya meragukan aku, mereka merendahkan kita semua," ucapnya dengan mata berkaca-kaca kepada timnya. Kata-kata itu menyalakan api baru dalam hatinya. Ia harus menang, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk membungkam narasi kotor itu. Balapan penentu di Valencia menjadi panggung terakhir. Cuaca mendung, angin kencang, tribun penuh. Semua orang tahu, ini bukan sekadar lomba, ini adalah pertempuran kehormatan. Veda menatap ke arah tribun media, seakan menantang Marco yang duduk di sana. "Kau bisa menulis apapun, tapi aku akan bicara dengan kecepatanku," gumamnya sebelum menutup visor helm. Start dimulai, dan sejak awal Veda menghadapi tekanan luar biasa. 3 pembalap rival mencoba menjepitnya, berusaha membuatnya jatuh. Satu tabrakan hampir terjadi di tikungan pertama, tapi Veda dengan refleks luar biasa berhasil menyelamatkan motor. Sorakan dan teriakan penonton bercampur jadi satu. Drama terasa nyata, seolah dunia ingin menjatuhkannya, tapi ia terus melawan. Lap demi lap, Veda menunjukkan kelasnya. Ia tak gentar meski dikepung, ia tak gentar meski hujan mulai turun. Motor melintasi lintasan licin seperti menari di atas pisau, tapi ia tetap teguh. Di momen terakhir, dengan satu manuver brilian di tikungan terakhir, ia menyalip lawan utamanya dan melewati garis finish pertama. Valencia bergemuruh, ini bukan sekadar kemenangan, ini deklarasi bahwa Veda tak bisa dijatuhkan. Setelah balapan, Veda berdiri di podium dengan bendera merah putih berkibar di belakangnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dunia melihat, dunia mendengar. Di tribun, Marco hanya bisa terdiam. Semua tulisannya, semua fitnahnya, hancur dalam sekejap oleh satu hal yang tak terbantahkan, kemenangan di lintasan. Cerita ini berakhir bukan hanya dengan trofi, tapi dengan pesan abadi. Bahwa fitnah bisa melukai, gosip bisa mengguncang, tapi kebenaran dan kerja keras selalu menemukan jalannya. Dan Veda, bocah sederhana dari Yogyakarta, kini resmi menjadi legenda baru Moto3, lahir dari kontroversi, ditempa badai, namun berdiri tegak sebagai juara